bubarkan pansus anuna. Ya, nek memaksakan kehendak daripada JLU ini ada apa dan kenapa? Jangan asal laporan Bapak senang dari bawahan. DPR pun harus turun ke lapangan. Gunakan untuk kesejahteraan masyarakat dulu, baru hiburan. Ya, Bolo Warmo, kita ketemu lagi di program podcast Warta Bromo. Dan kebetulan pagi ini kita ngangkat topik yang lagi hangat nih di kota terkait dengan polemik proyek pembangunan jalur lingkar utara. Nah, sekedar setback ke belakang, sebenarnya ini rencana yang sudah digagas sejak lama sebenarnya ya. Kalau tidak salah mungkin zaman Pak Amin ya. Amin atau Pak Hasan? Amin. Pak Amin. Itu. Nah, sekarang ini coba digagas lagi oleh pemerintahan Gus Ipul gitu. Tapi kita sama-sama tahu begitu wacana ini mencuat, ada begitu banyak reaksi sampai-sampai Dewan juga ada bikin pansus ya, yang kebetulan Pak Ismu beliau sebagai ketua pansus JLU. Nah, ada beragam reaksi gitu. Tapi yang mungkin kemarin ada juga demo dari kawan-kawan aktor ya, aliansi transparansi untuk Pasuruan. Untuk Pasuruan gitu, aktor dan koordinator kebetulan Mas Ayu juga. Siap. Gitu. Nah, pertanyaannya kita pengen explore lebih jauh seperti apa sih sebenarnya proyek JLU ini? Apakah memang kita memang membutuhkan itu gitu? Apakah ini urgen? Dan seberapa penting dalam konteks misalkan membangun tata kota ke depan, karena kalau kita lihat di beberapa daerah hampir semuanya juga ada JLU ya gitu. Nah, makanya kita hadirkan Mas Ayi, poin apa yang menjadi latar belakang penolakan itu, apalagi anggarannya juga cukup gede, hampir 1 triliun ya kalau kita baca-baca di beberapa media kemarin gitu. Nah, sebelum ke Pak Ismu, mungkin Mas Ayi dulu deh. bisa ngobrol. Tapi yang saya ingat waktu itu kita sudah sampai di ini kan, ada 2 skema lokasi ya waktu itu, antara yang di atas laut atau di pembebasan tanah, pemukiman warga. Seingat saya terakhir dulu sampai di situ, tapi kemudian hilang begitu saja, ngerti kabarnya. Mas Ayi, silakan Mas. Apa sih yang kemudian bikin atur begitu bereaksi sampai demo, bahkan sampai ada juga minta wali kota mundur? Iya, ini menarik. Hanya gara-gara JLU. Iya. Jadi gini Mas ya. Jadi atur itu aliansi transparansi untuk rakyat Pasuruan. Nah, itu kan dapat masukan dari pengaduan masyarakat, khususnya kota, juga Pantura, ya juga semua, pokoknya masyarakat kota, ya bahwasannya JLU itu mulai ya 2010, zaman Pak Amin perencanaannya sampai 2023, sampai detik ini kondisinya semacam ini, amburadul. Jadi artinya amburadul itu saya kira kan terkait masalah 2022 ini kan Penglau sudah mati. Ya, 2022 Pemda sudah mati, pemetaan lokasi dari BPN. Terus 23 ini mau dijalankan kembali, sedangkan Pelok sudah mati. AMDAL juga belum ada. Ya, terus yang ketiga terkait masalah anggaran untuk pembebasan lahan itu. Ya, ini keterangan dari seorang Kadis PUPR, Pak Gustaf. Ya, korannya ada, dibaca oleh seluruh masyarakat kota Kabupaten Pasuruan, bahkan seluruh Jawa Timur atau Indonesia. Pembebasan lahan ini membutuhkan 200 miliar. Nah, sedangkan ya keuangan dari pemerintah kita itu ada 85 miliar. Sebentar, boleh saya potong Mas? Kalau pemerintah sudah mengasumsikan pembebasan lahan 200 miliar, artinya berarti sudah ada Penlok? Belum, ini belum. Seharusnya ada, kenyataan belum ada. Berarti dari pemerintah tidak ada kesungguhan untuk menyelesaikan atau mempercepat daripada JLU ini mulai tahun 2010 sampai 2023. Karena ironis, uang disiapkan untuk pembebasan Penlok
Nggak ada, mati. Baru mau diusulkan. Kan ironis ah. Oh, anggarannya sudah disiapkan itu? Sudah disiapkan. Anggarannya itu 200 juta. Ya, anggaran perkiraannya. Miliar. Ya, miliar. Akan tetapi yang ada sekarang kasnya itu 85 miliar. Pertanyaannya 125 juta itu miliar itu dari mana? Kan gitu ya. Kan enggak rasional sudah. Penlok juga mati. Amdalalin belum dikerjakan, belum ada. Terus pembangunan ya, Pak Gustaf mengatakan pembangunan terkait masalah jalan itu sepanjang 9 kilometer itu antara 800 ya miliar sampai 1 triliun. Pertanyaannya kemarin sama ngomong Gus Ipul sama ketua DPRD dan Bapak Pangsus, Bapak Ismu. Dari mana uang itu? 800 miliar sampai 1 triliun itu didapat. Apa jawabannya wali kota? Ya, dikonsultasikan kepada pemerintah pusat ya, bahwasanya bukan proyek skala prioritas. Ya, terkait masalah JL ini berarti bukan skala prioritas, kan berarti anggarannya ndak ada. Terus kita tahu Pemkab ngomong, DPR ngomong, ya bahasan bisa diambilkan dari dana pusat. Loh, kita tahu 2024 itu pusat itu punya gawe pemilu 2024, ada Pilpres, ada Pilgub, Pilwali, ya kan itu ada Pileg juga, ya terus ada IKN, ibu kota negara, bayangkan itu buku ratusan miliar Pak, ya apalagi ini bukan skala prioritas, ya triliun, lah ini bukan skala prioritas daripada pusat. Jawabannya apa? Gus Ipul jawaban mbok menawa. Masa bahasa komitmen mbok menawa dapat anggaran dari pusat. Itu kan ndak rasional. Anggaran fantastis tapi ndak rasional, kan gitu Lah, kita makanya minta dihentikan. Termasuk saya bilang kepada Ketua Pangsus Pak Ismu ini, bubarkan Pangsus Anuna. Ya, nek memaksakan kehendak daripada JLU ini ada apa dan kenapa? Pangsus dibentuk ya untuk 2023, sedangkan menjelang Pileg Anuna jelas ada dugaan ya nun saya oleh bahasa NGO wartawan ada dugaan kong kali kong antara oknum DPR dengan oknum dari birokrasi. Kong kali kong untuk ya bahasanya kita paham Mas As, di situ kan juga broker sudah bermain. Ini dugaan oknum loh ya. Kan gitu karena apa? Bisa dijalankan 85 miliar mana peloknya ada seadanya. Nah, sekarang ini broker sudah mulai jalan kepada masyarakat, Mas. Artinya jalan itu ya apa carane umpamanya contoh, pasaran harga itu 700 juta per meter, dibeli 400. Itu apa gak keuntungan 300 dijual kepada JLU. Kita enggak sudon loh ya. Tapi sebelum ke situ ya, ke soal munculnya broker atau kemudian bikin harga tanah naik, tapi satu pertanyaan paling dasar, Mas Ai sepakat atau tidak sebenarnya dengan JLU? Menolak. Nah, Sekarang gini Mas, saya menolak karena tidak rasional. Ya, pengadaan tanah 200 miliar ini ada 85 miliar, Pemlo ndak ada. Terus 1 triliun dana dari mana? Nah, potensi untuk penyimpangan perlu ya. Ini panjangnya 9 km, potensi untuk penyimpangan. Kemarin mantan camat DPR, ya ini kan kena kasus walaupun sudah bebas. Dan seorang kemarin perempuan juga kena kasus sudah menjalani. Artinya potensi permasalahan ini ya untuk penyimpangan itu sangat besar. Saya minta kepada saudara kita ini Pak Ismu, Ketua DPRD juga, Pak Wali untuk menghentikan. Kalau tidak dihentikan, dijalankan, bisa menjamin komitmen ya bahwasanya anggaran 200 miliar itu untuk pembebasan dan anggaran 1 triliun itu untuk pembangunan, ayo hitam di atas putih disaksikan dengan kita masyarakat DPR bisanya kapan mewujudkan. Jangan dikai masyarakat itu angin surga tok. Kan gitu. Kapan-kapan duwike yang jamin siapa? Ndak ada sampai detik ini. Syarat-syarat itu bisa dipenuhi berarti lanjut. Tapi kenyataannya 2010 sampai 2003 ada apa enggak? Terus ayo seorang DPR
Pansus dan seorang wali kota itu harus sensitif dan peka dan rasional. Proyek fantasis segitu. Apabila beliau kemarin sudah menjawab, bukan proyek strategi nasional. Ya, tapi gini Bung, artinya kalau saya menangkap dari yang disampaikan Mas Ai, tidak sepakat karena lebih melihat pada kesediaan dana kita yang nggak ada. Gitu. Kalau persiapan kegiatan. Bukan pada wilayah bahwa ini nggak penting proyek ini. Loh, selain itu nggak penting Mas. Tidak karena penting, gini loh Mas, ya asas manfaatnya masih berkurang. Bayangkan tol Pasuruan Gempol sekarang itu Mas, itu tidak signifikan hasilnya, apalagi dari Pantura. Dengan kosnya tinggi, kondisinya semacam itu, terus masyarakat ya gak diuntungkan, gak signifikan, kan gitu lah. Terus Marono juga ya nun sewu, yang kena daftar penglok itu, ya nun sewu mau jual ke orang lain udah bisa, sudah tercatat di situ. Gitu loh Mas, itu asas manfaatnya. Wong Pasuruan dengan adanya tol Gempol Pasuruan yang hasilnya tidak signifikan, apalagi yang jalan konvensional. Ini perlu diingat. Atau mungkin karena tolnya mahal mungkin Mas. Loh, nah, ada masalah gitu loh ya. Bung Ai, mungkin kita beralih ke Siap. Pak Ismi ya. Tapi kebetulan kemarin pasca demonya kawan-kawan Atur, kami di tim risetnya Warta Bromo sempat bikin polling. Iya. Bikin apa? Polling singkat. Kita ada beberapa polling. Satu, karena waktu itu kita mendengar kawan-kawan Atur minta Gus Ipul mundur. Iya. Salah satu alasannya, kinerja Gus Ipul selama 3 tahun dianggap belum memuaskan begitu. Nah, di hasil polling kita hanya satu pertanyaan dan kita acak bagaimana menurut Bolo kinerja Gus Ipul selama 3 tahun. 38% menjawab baik, 30% sedang, 13% buruk, 19% tidak menjawab. 19% ini cukup gede gitu. Mungkin masih mikir ya apa itu. Tapi selisihnya juga nggak banyak antara baik dan yang buruk juga nggak banyak, 38 dengan 30% itu. Mungkin itu catatan, tidak perlu dikomentari. Nah, terkait dengan JLU, kita juga bikin polling pertanyaan serupa. Bagaimana Bolowarmo menyikapi dengan rencana proyek JLU? Dan ini yang hasilnya kontrasnya luar biasa. 80% setuju, 80%. Tidak setuju 9% dan tidak menjawab 10%. Itu tim. Singkat setuju berapa? Yang tidak setuju 9%. Yang setuju 81% dan tidak menjawab 10%. Itu polling yang kita bikin. Nah, ke Pak Ismu, boleh diceritakan Pak, kenapa kemudian sampai perlu ada pansus gitu? Apa sih yang melatari gitu? Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di Warta Bromo ini dan bertemu dengan teman-teman sekalian. Jadi kalau kemudian mengapa pansus itu dibentuk? Jadi pertanyaannya bersama dengan yang disampaikan oleh Pak Yek tadi. Ya, ada apa kalau kemudian ini tidak terjadi sebuah kemajuan di JLU? Ya, kenapa tidak ada kemajuan? Kenapa kok tidak terlihat ada semacam apa yang signifikan ya terhadap sesuatu yang sudah direncanakan? Ya. Jadi mengulik ke belakang terkait dengan JLU ini. JLU ini dulu didanai oleh dana cadangan. Ya, tahun 2010 sampai tahun 2014. Ya. Memang rencananya multi years gitu ya? Bukan multi years, dana cadangan. Dana cadangan. Jadi pada waktu itu kita dihitung terkait dengan kebutuhan dana cadangan itu sebesar 60 miliar. Ya, 60 miliar. Kemudian harapan pada waktu itu adalah pengadaannya itu dibebankan pada APBD. Kemudian pembangunannya disampaikan kepada pemerintah pusat. Ya. Nah,
Tapi kemudian dalam perkembangannya ini sampai dengan sekarang ini masih belum semuanya itu kemudian terbebaskan, masih sangat sedikit. Ya, itu kemudian yang mendasari kita membuat pansus. Kita ingin mengurai terkait dengan kenapa dan apa sebabnya, dan nanti kita bisa berikan rekomendasi apa yang bisa dilakukan. Ya. Jadi sampai dengan saat ini kita masih belum selesai. Tapi sudah ada berarti yang dibebaskan itu? Sudah ada dibebaskan. Nah, dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2021 tadi penloknya habis. Sehingga kemudian membuat 2001 apa 2022? 22. BPN ngomong 22. Ya, habis kemudian membuat kita harus, kalau kita ingin melanjutkan atau kemudian kita ingin meneruskan, kita harus mengajukan penlok yang baru. Ya. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat ada PP 19 tahun 2021, ya, itu ada 4 tahapan. Pertama, perencanaan. Kedua, persiapan. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, penyerahan hasil. Ya. Nah, di regulasi yang sekarang ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu harus punya namanya DPPT, dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ya. Nah, ini di tahap perencanaan. Ya. Nah, DPPT ini dibuat oleh pemerintah kota, kemudian diajukan pada gubernur. Gubernur itu kemudian dalam proses persiapan itu kemudian menerbitkan penlok. Kemudian membentuk tim. Itu melibatkan BPN dan kemudian tim bergerak P2T itu. Ya, kemudian bergerak pada pelaksanaan dan kemudian penyerahan hasil. Nah, karena ini proses yang baru, ya ini maka kemudian kita masih proses perencanaan sekarang ini. Membuat DPPT. Nah, satu hal yang di garis bawahi terkait DPPT itu penerbitan penlok itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, dan itu dengan jelas. Apa dari sekian banyak syarat-syaratnya itu ada 2 hal yang kita pandang penting, yaitu terkait dengan skema penganggaran pengadaan tanahnya dan kemudian skema pelaksanaan pembangunannya. Dan itu merupakan satu kesatuan. Jadi penlok itu akan bisa terbit kalau kemudian dipandang cukup terkait dengan 2 hal ini. Ya. Dananya kira-kira tercukupi atau enggak? Nah, gitu. sekarang pertanyaannya begitu. Nah, kemarin dalam perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh PUPR bersama dengan BPN, ya, itu menghitung ulang terkait dengan kondisi saat ini. Berapa kebutuhan yang dibutuhkan terkait dengan pengadaan tanahnya. Keluarlah angka 213 miliar. Ya. Kita punya tadi kan dana cadangan. Dana cadangan kita berakhir tahun 2021 perdanya. Tapi uangnya masih ada. Itu dengan jasa banknya itu kira sekitar 25. Jadi kita punya uang katakanlah 85 miliar. Sekarang kebutuhannya perhitungannya 200 miliar. Nah, kita masih belum selesai. Dari dari pemerintah kita masih melakukan sebuah skema terkait dengan penganggaran ini. Kita masih menunggu itu. Kemudian terkait dengan pembangunannya. Ya kan? Pembangunan berapa? Yang tadi disampaikan pembangunannya itu dari section 1 sampai dari Karangketuk sampai dengan Blandongan itu dibutuhkan tadi kurang lebih 1 triliun. Nah, ini kemudian disampaikan komunikasi pada pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Jadi 2 hal ini masih dalam sisi yang bersamaan. Tapi begini Pak Ismu, tadi kan pembentukan pansus itu kan salah satunya untuk mempertanyakan kenapa sih ini proyek mengurai. Gitu. Tapi paling tidak hari ini sudah ada keputusan, berarti kenapa untuk mengurai persoalan yang kemarin menjawab mengapanya ini kan belum kejawab. Tapi kemudian kita sudah menyiapkan seolah-olah ini sudah jadi kebutuhan dan kita mulai berpikir untuk penetapan penlok, sudah mikir untuk nyari duitnya, untuk pembebasan lahan dan untuk proyeknya. Tapi untuk mengurai yang kemarin ini apa? Terjawab belum? JLU ini masuk dalam RPJMD kita sampai tahun 2026. Jadi dalam sisi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dari sisi dasarnya itu ada. Gitu. Artinya ini memang harus dikejar karena ada itu tadi ya di RPJMD, RPJMN ya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi visi dan kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah ada di situ. Itu kan sesuatu yang kemudian menjadi sebuah dasar katakanlah dari pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan dan di RPJMD ada di situ. Nah problemnya kemarin kenapa begitu lama sampai 2010, 2014 dengan sekalipun baru 60 miliar ya waktu itu. Kenapa tidak ada progres? Ya, ini apa yang jadi? Bagaimana jenengan sampaikan tadi, mungkin di periode-periode sebelumnya itu kan ada beberapa yang ditinjau ulang terkait dengan CLU itu tadi. Kita dulu sempat mengalami sebuah pilihan begitu. Kita akan melintasi kemana? Apakah kemudian melintasi pinggir laut atau kemudian tidak? Pertama. Kedua, kita juga masih ingin menyelesaikan RT/RW kita. RT/RW belum selesai pada waktu itu perubahan-perubahannya dan baru selesai pada periode sekarang ini. Nah, di RT/RW itu kemudian jelas-jelas terkait dengan trase yang dimasukkan. Kemudian terkait dengan dokumen. Baru tadi dokumen yang akan selesai dari 3 hal. Dokumen itu ya, FS-nya, kemudian AMDAL-ALIN dan AMDAL. Nah, AMDAL ini baru selesai akan sekarang ini, September ini. Jadi masih menunggu terkait penyelesaian dokumen-dokumen tadi. Jadi itu beberapa sebab kemudian tidak terrealisasi. Kalau asumsi 200 miliar itu merujuk pada penlok yang lama berarti? Kondisi? Yang 200 miliar untuk pembebasan lahan itu masih merujuk pada. Tapi kalau kemudian nanti penloknya berubah ya bisa jadi angkanya akan berubah juga. Bisa jadi. Atau kemungkinan Pemkot masih mengajukan penlok yang lama diajukan. Jadi ini kan trase sekarang ini ada di dalam RT/RW kita. Ya. Perhitungan lokasi dan sebagainya sudah ada koordinasi antara BPN dengan pemerintah kota. Walaupun tentu ada update terkait dengan kondisi itu. Itu wilayah yang ada di pemerintah kota. Oke. Bahwa sebenarnya hari ini kita juga mengundang pihak Pemkot ya, kemarin ada dari Kepala Dinas PUPR, Sekda, bahkan termasuk wali kota gitu. Karena bagi kami ini sangat penting untuk menjelaskan begitu supaya masyarakat juga paham apa sih pembelaan Pemkot terkait dengan rencana pembangunan CLU yang banyak menuai kontroversi oleh kawan-kawan terutama NGO gitu. Tapi sayang sekali sampai setengah jam nggak ada yang datang dan itu 1 jam lah ya. Itu sayang sekali gitu karena kita berharap masyarakat juga mendapat haknya untuk mendapat informasi yang utuh begitu tentang bagaimana sebenarnya proyek CLU ini. Tapi lagi-lagi ya kita nggak ngerti gitu karena sampai acara kita mulai juga tidak ada penjelasan kenapa pihak Pemkot tidak hadir. Tapi begini Mas Aji, kita juga tidak tahu karena kebutuhan anggaran juga begitu gede dan pusat juga punya gawe yang tidak sedikit, ada pemilu, ada juga proyek IKN yang butuh ribuan triliun ya. Kalau nggak salah 3.000 triliun ya. 3.000 triliun. Oh 600 ya. 600-an triliun, sorry. 600-an triliun gitu. Nah, pertanyaannya aku nggak ngerti apa bocorong grandong atau ya apa ya nanti Pemkot untuk dapat tender itu. Tapi pertanyaan satu Mas Adi, kalau misalkan Pemkot bisa mendapatkan dana itu bagaimana? Ya, jadi gini loh Mas. Kalau saya ini ya ayo berpikirlah dari eksekutif ini Pak Wali, Pak Sekda, PUPR, ya, birokrasi dan Ketua DPRD dan Pangsus. Artinya itu ayo kajiono. Ya, LSM itu ada kajian akademik, ada kajian sosial, kajian hukum, melangkah terkait kasus apapun. Lah ini ujuk-ujuknya dibentuk Pangsus, bolehlah untuk mempertanyakan. Tapi kan ya harus memahami, harus ada kajian, termasuk pemerintah. Apalagi non sewu,
seorang wali kota. Gus Ipul kan jadi 2001 sampai 2025. 24 lah kan gitu lah. Loh artinya beliau itu sudah tahu. Gitu. Ini program lama. Saya kita kayak contoh ya. Mas Aat ya. Zamannya pemerintahan ingat pemerintahan SBY itu ya. Itu kan ada kasus Hambalang itu. Berapa triliun yang dikorupsi itu. Itu sudah ada, kata Pak Isbu tadi RPJMD-nya ada. Nah, akan tetapi beliau tidak melanjutkan Pak Jokowi ini karena dia cerdas dan pintar tahu bahwasannya ini ya non saya proyek sudah bobrok. Ya, lek ditambahi, didukung, dilanjutkan RPJMD-nya, ya tambah bobrok. Nggak menghasilkan. Patut diparkir di stop. Lebih baik dana-dana besar seperti itu katakan sekarang ada 85 miliar ya. Loh bikin untuk kayak kemasyarakatan, kemiskinan, pengangguran ini banyak Pak ini. Masyarakat bisa uluran untuk kemiskinan, pengangguran. Coba seorang wali kota, sekda, OPD, DPR kalau tahu turun ke bawah ya. Jangan asal laporan Bapak senang dari bawahan. DPR pun harus turun ke lapangan. Ini kebanyakan tidak ada yang turun lapangan. Gini gitu. Mas Ai, kalau misal saya membacanya ada kekhawatiran kalau ini diteruskan akan jadi lahan untuk korupsi lah. Iya banyak itu. Seperti itu gitu. Tapi yang jadi soal juga ini kan sudah masuk di RPJM. Iya, kalau Mas, misalkan dilanjutkan kan salah juga nanti. Jadi amanah. RPJMD itu ya non sewu lah Mas. Itu ya buatan ya menungso ya buatan daripada pemerintah dan DPR ya apa sih nggak iso sing dirubah dengan duduk bareng dengan kondisi emergensi masyarakat itu tidak membutuhkan JLU dan menghambur-hamburkan uang yang dibutuhkan sekarang ini ya apa mengentas kemiskinan, pengangguran, menguatkan ekonomi untuk UKM ini yang penting Mas ya. Makanya oleh sebab itu seorang pemimpin apapun baik DPR atau wali kota itu harus turun. Jangan formalitas tok, jangan pencitraan tok kan gitu Yang yang datangkan inspeksi ya, Marono yang datangkan EBIT GAD yang didatangkan itu terkait kemarin nanti malam itu besok malam itu penyanyi dari luar kota, Trie Utami dan lain-lain Loh jangan, gunakan untuk kesejahteraan masyarakat dulu, baru hiburan. Lah kok sampean ya sama dengan saya. Lek saya itu uang wis lebih, baru 3 hiburan. Gitu loh. Ojo kondisi niki wis ndak mampu, ndak punya untuk gawe kebutuhan pas-pasan masyarakat keluarga, untuk masyarakat 3 hiburan. Udah keteteran semua. Atau jangan-jangan begini Mas. Saya nggak apa-apa. Gini. Nggak apa-apa. Kalau cek versi apa? Ayo, nggak apa-apa. Satu di polling kita tadi itu kan kecil gitu ya, yang menolak itu. Tak jawab nanti pollingnya sampai. Yang kedua, kita semua sepakat juga bahwa Kota Pasuruan harus lebih baik dari kemarin. Kesejahteraan, kemiskinan, apalagi kalau balik ke prioritas pengguna APBD itu kan ada yang urusan wajib gitu kan. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan gratis apa di data BPS hampir semuanya menunjukkan tren yang naik sebenarnya gitu. Nah, mungkin ada baiknya coba kita berpikir lagi. Mungkin berpikir begitu ya. Iya. Ini programnya sudah lama digagas tapi gak ono kabar. Coba kita. Jadi gini loh Mas ya. Saya tadi sudah memberikan contoh seorang kecerdasan seorang Presiden RI Pak Jokowi. Hambalang itu zamannya Pak SBY sudah korupsi triliunan. Ya, RPJMD-nya di stop Mas, kan gitu, ndak dilanjutkan. Tahu itu dampak nanti potensi penyimpangan lebih besar. Lebih baik untuk kemiskinan, pengangguran, penguatan ekonomi. Lah tadi yang Mas Aat itu yang sampaikan terkait masalah survei, ya boleh lah. Itu kan sampling ya. Nah, lek umpamane survei sungguhan, ya
Oh, survei itu bisa dibeli. Mohon maaf ya. Ya. Dimanapun di Jakarta survei pun bisa dibeli. Kan gitu, Pak. Ya, catat Mas Saiful, bisa dibeli. Artinya kalau niat survei, ayo bareng-bareng dengan NGO, dengan DPR, pemerintah. Tanya satu persatu, ayo. Tiap kelurahan itu yang dilewati itu baru saya salut. Kalau surveinya sekedar sampling, ya indikasi ya jual beli ada. Nah, terus terakhir tadi Mas Aat ini menyatakan bahwasanya sampai jam 10 sampai jam 11 birokrasi ya, ini kan lempar-lemparan wali kota, sekda, PUPR. Loh, inilah wajah pemerintah kita ini. Kan gitu, Pak. Loh, apa yang ditakutkan gitu loh. Ketemu dengan Pak seorang DPRD Pansus dengan Aik Suwaya. Padahal ini kesempatan mereka untuk menjelaskan gitu kan. Menjelaskan ya kronologis kepada masyarakat. Kan gitu, Pak. Ya apa JLU ini kesiapannya? Uangnya dari mana? Kan gitu, Pak. Terus dampaknya, manfaatnya apa? Kan gitu, Pak. Ya. Terus Marono juga saya kemarin ngomong pada Pak wali kota dan DPRD dengan Pansus. Ayo, lek umpaman dia bisa mengadakan 1 triliun 200 miliar. Ayo, hitam di atas putih diadakan. Ayo, jaminannya apa? Itu Mas Saat, ini penakanannya. Lek boleh dilanjutkan umpamanya. Jaminan 1 tahun, 2 tahun umpamanya. Bisa menyiapkan 1 triliun dananya hari ini dibikin hitam di atas putih. Saya salut. Tapi kemarin jawabannya beliau seperti itu. Ini bukan proyek skala prioritas pemerintah, strategis pemerintah. Ini ke pusat loh ya. Iya, wali kota ini dan Mbak Menowo. Ya, lek iso ono rezeki golek lho, bahasa Mbak Menowo iki kan iseng-iseng berarti ya. Iseng-iseng berarti ya. Lah, oleh sebab itu saya kan mengimbau saudara kita, ini teman seperjuangan ini. Kan gitu, Pak. Artinya apa? Lek ndelok kondisi semacam itu, ya nun sewu, ndak layak ya. Ya di-stop dong, kan gitu, Pak. Daripada jeruk, ya, engko potensi penyimpangan juga banyak, terus masyarakat dikei angin surga. Sampai kapan pertanyaannya? Kecuali kalau wali kota dan DPRD menjamin bahwasanya hitam di atas putih, ya kapan bisa ini dapat uang 1 triliun dan 200? Saya salut, hormat. Kan gitu, Pak. Tapi kalau tidak bisa sampai detik ini atau tahun depan itu muspro. Berarti masyarakat dikasih angin surga. Artinya kan gitu, berarti karena ini sudah digagas dari 2010, Mas Ayi dan kawan-kawan butuh komitmen hitam di atas putih. Iya. Serius atau enggak? Kalau serius kapan gitu ya? Kapan? Terus itu jaminan siapa yang menjamin terkait keberadaan bisa mendatangkan uang 1 triliun dan 200 triliun pembebasan? Itu yang kita harapkan. Artinya berarti ini bukan menolak tapi setuju dengan syarat gitu. Loh, ya artinya gini, Mas. Lek kita ini sudah ngene loh, Mas. Ya, kita sudah paham, ndak rasional, ndak masukkan menolak. Kan gitu, Pak. Kecuali lek Pak Wali Kota, DPR jawab, ya saya menolak ya dengan argumentasi 10 item ini. Ya, sampai tak kasih. Ya, 10 item itu terus dijawab, komitmen mendatangkan uang 1 triliun ini kapan dapatnya? Iso menjawab dan teken hitam di atas putih. Loh, silakan dilanjutkan. Loh, sampai detik ini kan ndak ada. Berarti ini ya patut wajib kita tolak. Jangan dikai angin surga dok masyarakat ini. Sing melarat miskin ini membutuhkan. Karena pemerintah iseng-iseng berhadiah. Loh, iseng-iseng kan ngono, mbok menawa bahasane betul enggak Mas Saiful? Pak Ismu, sepanjang saya yakin Pansus juga sudah beberapa kali rapat dengan timnya Pemkotnya. Nah, sepanjang pertemuan kemarin seperti apa, Pak? Dan bagaimana sebenarnya peluang untuk mendapatkan 1 triliun tadi? Jadi ini kita masih belum selesai ya, terkait dengan kerja kita masih belum selesai. Tapi satu hal yang mungkin menjadi sebuah dasar ya, bahwa antara pengadaan dan pembangunan ini merupakan satu kesatuan. Kedua, bahwa penlok itu menjadi salah satu syarat berjalannya kegiatan ini. Ya, penlok dikeluarkan oleh gubernur. Nah, gubernur itu akan mengeluarkan jika 2 hal yang krusial itu kemudian bisa tergambar dengan jelas. Sumber dananya dari mana gitu? Jadi
terkait dengan pengadaan tanahnya, berapa anggarannya, dari mana itu akan disumbernya dari mana, termasuk juga pembangunannya, tahapan-tahapan nanti akan dilaksanakan seperti apa, sumber dayanya dari mana. Ketika misalkan dari APBN, kan memang kita rencanakan dari APBN, ya, dari APBN itu jaminannya akan seperti apa? Artinya Pemkot juga untuk sampai ke penetapan Pemkot butuh semacam agreement dari Kemenku apa ya? Di DPPT itu yang garanti gitu bahwa kami siap mendanai itu gitu. Iya, DPPT itu menjadi kuncinya. Dokumen perencanaan pengadaan tanah itu menjadi kuncinya. Ya. Dan dua hal itu tadi satu kesatuan. Jadi kalau kemudian pada saatnya nanti misalkan itu kemudian oke, kita lanjutkan misal begitu, itu sudah tergambar dengan jelas kapan akan dibangunnya. Nah, dari pertemuan kemarin kira-kira peluang itu ini masih belum selesai. Belum ya? Masih belum selesai. Ya, Itu yang juga yang perlu juga dipertimbangkan itu juga terkait dengan yang sudah dibebaskan. Kan kita perlu Saya jawab itu. Belum selesai itu artinya begini, mungkin bisa sederhanakan kalau 100%, tapi sekarang masih di tahap 30% atau berapa itu? Masih belum selesai. Masih belum selesai. Belum 0 kosong. Masih belum selesai. Saya tak jawab Mas terkait itu sing sudah dibebaskan. Nah, saiki seperti Hambalang umpamanya. Nek umpamane kate diteruskan dengan triliunan, ya lebih baik itu di stop digunakan untuk bangunan apa silakan ya Hambalang. Nah, itu yang sudah dibebaskan berarti sekarang mangkrak dong tanahnya. Gini bukan. Yang dibebaskan, katakan kemarin itu atau 12 miliar atau berapa? Ya. Yang sudah dibebaskan nilainya. Ya. Artinya kan bisa dibikin untuk fasum, untuk UKM, untuk industri, ya kepentingan masyarakat, ya apa stadion atau katakan lapangan untuk pemuda dan untuk UKM dan lain-lain itu banyak bisa, nggak muspro gitu loh daripada ya nun sewu 12 miliar marun masuk 200 miliar masuk 1 triliun terus mangkrak kan gitu lah, terus nggak rasional ya, terus kembali ya saya ini ya dengan BPN itu sudah satu jiwa teman-teman itu dan nun sewu Mas, artinya beliau belak-belakan seorang kadis PUPR itu ya itu dari dasar mana ya menyatakan itu 800 juta itu terus 1 triliun ya Mas Saiful ya, artinya dasar dari mana? Wong saya itu tidak memberikan keterangan, itu tak klarifikasi sama teman-teman, dasar dari mana, acuan dari mana. Nah, acuannya tidak jelas, acuannya seharusnya itu dasarnya dari BPN. Ya, zonasinya, harga tanahnya nanti appraisal sama PUPR ini yang meminta kepada BPN ini sampai detik ini belum ada. Bahkan ya kita sempat kecewa Mas. Nah, ya nggak apa-apa, saya fair-fair nggak sama Pak Ismu. Hari Selasa saya kan audiensi lama 2 minggu yang lalu. Ya, audiensi ya itu tidak ditemui oleh pemerintah baik wali kota. Ya, PUPR, ya, termasuk itu Sekda dan BPR, ketua BPN kan gitu ya. Nah, Seninnya ternyata kita klarifikasi ya kepada BPN, ini ketua BPN ini yang ngomong ini, ya bahasanya apa? Ya dipanggil sendiri-sendiri oleh DPR, oleh Pansus, Pak Sekda dipanggil, ya PUPR dipanggil sendiri, terus marono. BPN dipanggil sendiri, BPN akhirnya telepon kepada ketua PUPR, kan gitu, loh, sampai wis dipanggil apa dorong, mari, loh aku dipanggil Diwian, loh ini kan kesatuan, kan kesatuan, harusnya dipanggil satu, dipanggil semua, jangan sendiri-sendiri, terus kita itu kepingin ketemu ketua BPN, ketemu PUPR, Sekda, wali kota, tidak ditemukan sehingga kita demo besar-besaran seperti itu. Dan akhirnya bisa foto bareng sama Gus Ipul. Loh iya, tapi ya nun sewu kaget Gus Ipul. Item 10, 9 bubarkan Pansus JSU kalau tidak bermanfaat dan berambil uang negara. Oke, Pak Ismu mungkin terakhir ya. Ya aku kayak terus habisan Iya, Pak Ismu nanti kan nanti perlu ditemukan enggak apa-apa. Ayo. Enggak iso. Temukan enggak apa-apa dengan ketua BPN. Full ya apa full? Jadi ayo. CLU Pansel itu kan bergerak dengan program-program kegiatan yang sudah direncanakan. Ya.
BPN, kemudian sudah kita konfirmasi. Kita memang sudah undang BPN, tapi kita undang sendiri pada waktu itu dengan pertimbangan kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret, lebih utuh terkait dengan bagaimana BPN memandang JLU ini. Ya, kemudian kita kalau dengan dengan OPD sudah sering OPD Pak Sekda kita ada undang juga. Dan setelah itu nanti kemudian baru kita komparasi, baru kita adakan pertemuan besar yang kemudian menghadirkan semuanya. Ini tahapan-tahapan sedang direncanakan, sedang dilalui. Cuma ini kemudian Mas saya ini terlalu cepat menyimpulkan dan kemudian menyampaikan secara Tapi satu pertanyaan Pak, ada yang sedikit lupa. Kalau dulu RPJMD itu kan disusun mungkin sebelum ada tol Gempol Pasuruan. Nah, sekarang ada tol. Apakah JLU ini juga masih dipandang sebagai sesuatu yang urgen terlepas dari bahwa itu sudah ada di RPJMD? Iya, itu kan ada di dalam DPPT yang disampaikan. Di dalam DPPT itu kemudian secara kita ada perhitungan-perhitungannya tentang keurgensinya, perbandingannya dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jadi ini kita masih perlu bersabar terkait proses yang sedang dilalui ini. Kalau misalkan nanti pembangunan kan disampaikan dikomunikasikan pada pusat. Tentu pusat kan mungkin juga tidak tinggal menerima, kita kemudian melakukan hal-hal yang diperlukan terkait dengan agar itu bisa terrealisasi. Jadi kita masih dalam proses yang belum bisa disimpulkan terlalu cepat gitu. Oke, baik. Mas, silakan untuk closing statement. Coba ya. Iya. Ya, closing saya seperti ini, Mas. Tetap bahasa kita itu menolak JLU dengan catatan hambur-hambur uang negara. Karena tidak rasional. Ya, lek terkait masalah RPJMD kan gitu, Pak. Itu bikinan manusia, Mas. DPR dengan pemerintah. Tapi lek umpamane nanti dibentuk. Gak rasional itu karena duitnya terlalu gede. Loh, iya, tidak rasional. Dari mana wis lah? Wis kita yo aja memberikan retorika. Ya, supaya masyarakat senang menjelang ini berakhirnya pemerintahan harus berakhir atau menjelang untuk pilwali atau menjelang pilek ini bisa aja dibikin untuk retorika. Kalau tidak rasional, ya tolong tidak rasional kan gitu ya. Terus saya minta ya jajaran dari pemerintah dan BPN dan Pansus ini artinya apa? Jangan salah ginjing. Kan gitu, artinya sampai BPN itu ngomong, BPN ngomong bahwasanya harus ketemu Pansus dengan PUPR, jangan sendiri-sendiri Pak, kan ngono. Iki ada apa dan kenapa sampai ngono Pak, kan ngono. Dan tidak perlu ketemu dengan NGO masyarakat, ayo duduk bareng semua. Loh ini kenyataan aja. Lek pemerintah konsen ya terhadap JLU dilanjutkan kan ngono. Ini datang gentleman seorang wali kota atau sekdanya atau kepala dinas PUPR, kenyataannya hari ini kan tidak ada yang mewakili datang. Ya, itu karyawan berapa ribu ngono loh. Untuk mewakili satu tidak bisa. Kan temenan ini niatan tidak ada. Dan Muspro terakhir saya meminta itu dibubarkan Pansus, terus yang kedua stop terkait pembangunan JLU yang tidak rasional dan berhabur uang negara. Lebih baik gunakan untuk kesejahteraan rakyat Kota Pasuruan yang miskin, yang nganggur banyak. Ya, wis banyak ini. Belum nanti ke depan sing bangunan mangkrak itu ya sampean ro pasar mebel Bokir itu 8, berapa miliar itu ndak ditempati sampai detik ini, ndak mau yang nempati. Bonagung kios tidak ada yang mau menempati. Terus mall selatannya itu bangunan ruko tidak ada yang mau menempati. Sampai belum stadion kenaikannya antara 150% sampai 300 pajaknya, retribusinya. Mengeluh Mas, rakyat ini. Mas silakan Pak Ismu untuk closing statementnya. Iya, jadi Pansus ini bertugas untuk kemudian mengurai, memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sekarang kita masih melakukan komunikasi dan belum selesai terkait dengan dua hal krusial yang menjadi persoalan tadi, ya, terkait dengan proses pengadaannya, skema pengadaannya, dan skema proses pembangunan. Nah, Penlog ditetapkan oleh gubernur. Gubernur akan kemudian memberikan persetujuannya ketika syarat-syarat itu ada di dalam DPPT. Jadi
DPT sudah dilakukan sebuah verifikasi sekarang ini, katakanlah draftnya itu ada yang sudah masuk, ada yang perlu disempurnakan, ada yang belum sama sekali terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Nah, kita masih menunggu. Oke. Nah, terkait dengan komunikasi, terkait dengan rapat ya tadi saya sampaikan, kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pada saatnya nanti akan ketemu semua BKN, PUPR, Sekda, dan OPD-OPD yang lain. Nah, sekarang kita masih proses penyempurnaan ke arah sana. Jadi mohon bersabar dan kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh teman-teman dari LSM dan kita memang tidak bisa menghalangi ketika ingin menyampaikan aspirasi. Ya, baik. Sabarnya sampai kapan? Makasih. Pertanyaan ini kan Baik. mau tahun 2010 sampai 2003 sabar dok anu. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi sudah 1 jam. Tapi satu hal yang pasti mungkin jadi catatan, kita semua punya hak yang sama gitu untuk menyampaikan menyampaikan pendapat dan mungkin ini jadi penekanan pada pemerintah kota terutama ya untuk terus jangan pernah bosan dan mengabaikan suara yang datang dari bawah gitu. Nah yang kedua terkait dengan JLU, semua ini masih dalam proses dan kalaupun ini jadi tahapannya juga akan panjang, nggak cukup setahun 2 tahun begitu. Nah Pemkot juga perlu melihat urgensitasnya, kemudian suara dari berbagai pihak, dari pansus, dari komunitas masyarakat dan juga dari kawan-kawan NGO. Tapi paling tidak kita semua sepakat bahwa Kota Pasuruan ke depan harus lebih baik dari yang kemarin gitu. Terima kasih Bolo Warmo dan kita akan ketemu lagi di program lain dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.